Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di podcast UM Pontianak. Pada edisi kali ini, kita kedatangan bintang tamu, yaitu Kak Fernanda, yang akan pergi jauh meninggalkan kota Pontianak, meninggalkan Kalimantan Barat, bahkan meninggalkan Indonesia. Yaitu Kak Nanda akan pergi ke Amerika. Nah, sedikit kita kilas balik ke belakang. Tepat di tahun lalu, saya sampaikan, semoga di Universitas Muhammadiyah Pontianak ini akan ada Dani yang lain. Dan terjawab. Beliau menjawab hal tersebut. Oke, kita langsung aja kenalan sama Kak Nanda. Silakan Kak, sebutkan asal kakak, nama kakak, dan prodi apa, dan kakak akan pergi kemana? Silakan. Asal juga nih berarti nih? Ya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Widya Pangestika, asalnya dari Mempawah, kota kecil di dekat Pontianak. Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan insya Allah akan pergi ke USA. Wow, tuh kawan-kawan. Nak pergi ke Amerika. Kan nak pergi Singkawang gitu nih. Pergi ke Amerika. Kak, itu dari program apa sih? Itu Global Undergraduate Exchange Program, yang sama kayak Dani tahun lalu. Aminef. Fulbright. Yang ngasih dananya Aminef Fulbright. Oke. Kalau Dani kemarin, halo Dani, ini ada penerus Anda. Kalau Dani kemarin tuh di Universitas Colorado. Kakak universitas apa? Di sana. Udah ketahuan belum? Agak tahu tapi nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kami tuh kan yang aku temuin teman-teman tuh ada 8 dari seluruh Indonesia. Baru 1 orang yang dapat LOA, Letter of Acceptance dari kampus. Sedangkan kami yang ber-7 termasuk aku tuh belum dapat. Tapi tiba-tiba pas tadi subuh, email aku bunyi, ada 2 email yang masuk dari kampus yang sama dengan teman aku yang dia dapat LOA itu. Nah, bukan LOA tapi marah meal plan. Kayak aku mau makan di sana ngambil yang mana nih gitu. Kan dia banyak tuh. Oke. Akhirnya aku yang kayak kok tiba-tiba ada meal plan-nya. Ini aku di kampus ini atau gimana gitu kan. Akhirnya nanya pagi-pagi sama temen yang dari yang keterima, dia yang dapat LOE yang udah pasti nih masuk ke situ, dia malah nggak dapat email itu. Terus aku tuh nggak dapat LOE tapi dapat email itu. Kalau dibilang mau salah kirim tuh kayaknya nggak mungkin karena Dear Fernanda Widya Pangestika gitu. Jadi kayak emang udah personal ke kita kan. Nah akhirnya aku tanyain ke pihak Aminef Indonesianya, mereka juga bingung. Dan katanya nanti dikasih tahu info berikutnya. Nah, kalau emang itu benar, aku akan ke Montana. Carroll College di Montana. Wow. Saya nih biasa nengok tulisan Montana itu hanya di mobil-mobil balap. Dan ini Kak Nanda ke Montana. Universitas? Kalau benar, Carroll. Dia kayak private university gitu. Wow. Dan agak mengejutkan kok bisa, maksudnya berdua ataukah ada salah, nggak tahu. Tapi untuk saat ini sih yang diterima suratnya dari mereka, nggak tahu deh nanti bakal ganti apa enggak. Oke. Jadi disuruh pilih menu tuh? Disuruh milih kita mau ambil paket yang mana. Jadi kayak ada paket A, ini kalau orang tua kamu datang bisa gratis. Paket B orang tua kamu datang nggak gratis, ini yang gratis gitu. Jadi kayak dia ada meal plan-nya, bayarannya juga beda-beda. Ada yang dapat snacknya ini, mungkin yang agak murah snacknya ini gitu. Oke. Jadi Kak Nanda milih lah? Ya, enggak dong karena belum kayak aku mikir aku harus milih gitu kan. Terus masih belum jelas. Kata pihak yang dari Aminef Indonesia, tunggu dulu aja deh ntar kami confirm lagi gitu. Kayak oke. Kakak ikut program ini nih. Memang kepengen ke? Memang kepengen? Oke. Lalu yang buat kakak pengen tuh apa, Bah? Karena setiap aku jadi speaker kalau ngomongin masalah ini, ada satu hal yang bikin orang tuh kaget. Aku selalu jawab karena aku malas. Oke. Karena aku malas. Kenapa? Aku malas, tapi aku selalu bilang, kamu boleh malas tapi gak boleh bego. Oke, fine. Kan benar nggak? Benar dong? Benar. Iya. Malas boleh, bego jangan. Jadi aku mikirin nih, kalau aku kuliahnya biasa-biasa aja, aku harus bersaing dong, nyari kerjaan nanti setelah lulus. Dan kita tahu di tempat kita tuh nyari kerja susah banget, ditambah lagi kita juga harus networking. Kita harus kenal-kenalan sama orang ini untuk dapat kayak biar kita kenal, biar jejaring sosial kita besar ini. Aku tuh malas untuk melakukan semua itu, kayak aduh capek banget ya harus kesana kesini hanya untuk
apa ya? Person brand lah ya. Jadi kayak yang kenapa aku nggak cari sesuatu yang nggak usah aku yang datang ke orang tapi orang yang datang ke aku gitu. Wow. Nah kayak gitu, dan akhirnya aku mikir Action juga bisa nih karena aku juga males kuliah jadi kayak bosen. Kita tahu kalau kita keluar negeri belajarnya dikit mainnya banyak. Iya. Ya jadi kayak paling yang dipelajari itu kayak culture study-nya. Jadi nggak terlalu materi banget. Akhirnya aku mikir fun nih, bisa main jalan-jalan gratis yang mana kalau pakai uang pribadi itu kita belum tentu bisa gitu. Iya. Pulang ke sini nilai aman semua, siapa yang nggak mau Oke. kan? Wow. Karena itu yang benar. Kalau aku mikir tuh orang kan pasti mikir dia pasti ambis. Tidak. Tenang teman-teman yang malas, jadilah orang malas yang cerdas. Oke. Kawan-kawan, ini bukan ambisi kita karena ada malas. Agak-agak tak masuk akal. Saya pun agak sakit kepala saya mikir. Tapi serius karena ibu aku juga selalu bilang karena dari dulu karena Nanda males, akhirnya dia kreatif. Iya sih. Ya, orang males tuh pasti kreatif. Makanya be kreatif. Oke. Untuk kawan-kawan bukan mati kita malas ya. Enggak gitu. Malas kreatif dengar lah tuh. Ini Kak Nanda ini malas nih, tapi dia sampai ke Amerika. Karena aku malas, cuman aku mikirin juga masa depan. Ini Makanya tadi. malas seperti apa sih kayak gini? Kok kesal? Tenang. Oke. Lalu, sebelumnya kakak ada pengalaman ngambil jurusan fashion design di Jakarta kan? Wah, masih ingat ya? Saya ingat. Karena ini sedikit hal pembicaraan yang dulu. Jadi gini kawan-kawan, waktu itu saya sempat jadi host di seminar pengalaman, berbagi pengalaman dari kawan-kawan yang kuliahnya di luar negeri. Waktu itu ada Bang Dani. Tahun lalu ya? Ada Bang Dani kan? Lalu ada Kak Nanda. Kak Nanda itu kemarin itu pertukaran mahasiswanya di Taiwan. Iya kan? Lagi nunggu jawaban dari yang Malaysia hari itu. Waktu itu. Ini kawan-kawan. Dia ada ke Taiwan pertukaran pelajaran. Lalu kemarin ke UPM Malaysia. Dia pergi ke Amerika. Inilah yang kata malas nih. Coba kita mikir loh nanti nanya langsung nggak lah kawan. Malas seperti apa kayak gini nih? Ya malas yang itu. Malas yang memikirkan masa depan. Lalu kemarin kan fashion di Jakarta ya. Ada pernah ngambil fashion juga di Jakarta. Lalu sekarang ambil psikologi. Kan ada perubahan yang signifikan. Jauh. Kenapa sih? Karena dari awal sebenarnya waktu lulus SMA tuh pengen ambil psikologi. Karena aku ngeh kalau aku tuh suka ngobrol sama orang, suka dengerin orang cerita segala macam, and like mental health thing, I'm just love to do that. Tapi ibu aku bilang janganlah, karena aku lulus tuh tahun 2017 BTW. Jadi di Muhammadiyah juga belum ada psikologi. Di Kalimantan belum ada psikologi kecuali IAIN, dan itu pun bukan psikologi pure kan. Akhirnya ibu aku bilang susah, kerjanya susah, nanti kamu mau jadi apa, di sini mau jadi apa, gini biasalah orang tua. Akhirnya aku abis kuliah tuh nganggur setahun dan kayak mikir mau apa ya, aku mau apa sih gitu. Terus akhirnya nyari dan aku tuh suka fashion lumayan. Sangat suka fashion. Akhirnya dengerlah nyari kampus yang bagus tentang fashion tuh ini udah, dan aku masuk fashion. I love it. Tapi karena mungkin itu hobi ya. Akhirnya karena kalau dijadiin kerjaan tuh kan jadi pressure gitu. Dan karena kalau dunia fashion tuh sama, kita juga harus networking. Kita biar bisa show segala macam, kita harus kenal banyak orang. Yang mana aku ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh nih kayak gini terus nih gitu. Karena akhirnya aku bilang sama ibu aku, boleh nggak kalau aku selesai dari ini, dan itu juga kampus internasional, jadi dia nggak punya Indonesian degree, dia nggak punya kayak SPSI, SMDS itu nggak ada, jadi beneran kayak sertifikat doang, kamu udah lulus. Aku bilang sama ibu aku, boleh nggak kalau aku mau kuliah lagi biar ada gelarnya gini. Terus kayak ya udah mau kemana, mau psikologi. Terus aku jelasin gini loh, psikologi tuh ini karena mungkin aku udah gede juga dan udah lumayan ngerti, dan di sini juga udah mulai orang udah mulai kenal sama psikologi. Akhirnya boleh, tapi satu syarat. Apa tuh? Nggak boleh keluar lagi. Karena emang dari lulus SMA tuh suka jalan kan? Gitu kayak aduh nggak mau lagi. Terus akhirnya boleh tapi di sini aja. Kok bahasa orang kita tuh kawan-kawan suka nak ngarau. Sekena ngarau Kak Nanda nih ya. Gila. Jakarta. Jakarta. Itu ya yang mendorong perubahan minat ya. Karena kalau fashion tetap akan kepada
sosialisasi ya gitu semua. Nggak berubah sih sebenarnya, tetap sekarang juga masih fashion, ada baju segala macam. Cuman karena emang tadi dari awal interest nih sama psikologi, akhirnya ayolah bisa lah mau lah gitu. Jadi emang pengen berkarir di sesuatu yang berhubungan sama psikologi gitu. Lalu Kak Nanda, kemarin kan udah di Taiwan ya, lalu ke UPM Malaysia juga. Tentunya ada lingkungan baru, harus adaptasi kan. Bagikan dan gimana sih? Ini kan dua culture yang berbeda dan ini akan menghadapi culture yang lain lagi. Termasuk juga di Jakarta kan kemarin internasional juga katanya. Proses adaptasinya. Proses adaptasinya mungkin dari yang international school ya, karena dulu yang di Jakarta tuh dia dari French, dari Paris yang ESMOD. Jadi most of the teacher lecture-nya itu bule. Culture shock-nya adalah mereka sangat acuh tak acuh. Karena udah biasa tinggal di Kalimantan, di Mempawah gitu kan, apa-apa tuh kayak kok dia aneh. Semua orang kayak peduli. Ya kita bilang apa ya, positifnya tuh orang peduli gitu sama kita. Kalau di sana tuh enggak. Jadi lu gue. Lu mau ada mereka kayak mau hari ini pakai syar'i banget, besoknya tiba-tiba seksi, itu kayak beneran enggak ada yang peduli. Kayak terserah mau apa juga terserah. Nah, itu yang pertama akhirnya aku ngerasa kalau memang sama mereka mungkin karena budayanya juga dibawa, emang kurang, kepedulian itu kurang. Terus kalau yang di Taiwan kemarin itu karena online, corona, nggak bisa berangkat, tapi terasa juga dari perkuliahannya. Jadi mereka sangat strict. Absennya itu nggak bisa tipsen kayak di sini. Jadi dia sistemnya barcode, kita punya aplikasi untuk absen. Nanti itu dosen ya akan sewaktu-waktu ngeluarin kode dan itu nggak tahu kapan. Nggak ada, 10 menit sebelum jam berakhir saya keluarin kode, nggak ada. Jadi kayak tiba-tiba, absen sekarang aja deh. So you need to attend the whole session biar bisa scan, dan itu scannya dikasih waktu kayak cuman 3 menit atau 2 menit gitu, tergantung dari dosennya. Jadi kalau kamu hadir juga pas kamu ke toilet, terus pas balik absennya udah habis, udah kelar, nggak bisa absen. Dan itu kejadian sama aku. Pas kita lagi belajar, aku ke toilet, tiba-tiba aku balik, kok sampai akhir nggak ada absen, ternyata aku di situ dianggap absen, nggak hadir. Akhirnya aku teks ke asistennya. Nah, jadi kalau di Taiwan kita nggak bisa hubungan langsung sama dosennya. Gitu. Jadi asdos itu yang akan ngasih info apa-apa. Gitu. Jadi kita bilang aja ke dia baik-baik, aku tunjukin bukti kehadiran aku. Oke, gitu. Itu yang di Taiwan, dan mereka beneran kayak tiap minggu tuh tugas, dan itu semuanya kayak study case. Dosen juga nggak nerangin. Dia cuma bilang, topik kita hari ini. Kamu cari case yang berhubungan sama ini, jelasin ke kita kenapa ini relate. Dan ini apa isinya, bla bla bla, itu di Taiwan. Jadi dia beneran kayak gitu. Kita stop sampai situ dulu ya. Ini menarik bagi saya nih. Pola pembelajaran. Pola pembelajaran hanya dikasih clue-nya ini loh, temanya ini loh. Pelajari dan sampaikan ke kita. Ada enggak sih gara-gara faktor itu terjadi perbedaan pemahaman, terjadi perbedaan mental seorang mahasiswa? Kalau kita di sini kan beda kan? Kita tuh lebih banyak terbimbing di sini. Ini gini loh. Istilahnya bukan modern tapi konvensional. Dengan metode ceramah dan lain sebagainya. Ada faktor enggak sih yang ini kan beda nih. Dengan kita dicari mikir sendiri apa itu? Beda pasti. Mahasiswanya jadi lebih mandiri, lebih kreatif karena mereka harus dikasih nih satu topik study case, beneran harus memahami, dan dia dituntut untuk share ke seluruh kelas. Jadi kayak kalau dia nggak paham susah. Gitu. Nah, kalau kita di sini kan kita kayak diceramah lah tadi istilahnya kan. Jadi kita nggak, kadang tuh kemauan berapa banyak sih dari mahasiswa di kelas yang dengerin, bener-bener dengerin dan menyerap apa yang ada dari yang dosen sampaikan. Kayaknya mungkin 5 menit awal oke, 10 menit oke, lama-lama hilang fokus. Kan kayak gitu. Nah, kalau ini dia beneran enggak, waktu di kelasnya tuh bentar, dia kasih topik, ada yang mau nanya nggak kira-kira tentang ini gimana? Kita nanya, kalau nggak ada, dia close discussion, udah, habis itu kita akan memahami satu, dan kita memahami sendiri gitu. Kayak beneran, aku mau fokus, misalnya waktu itu aku ethics scientific research, aku cari masalah apa yang berhubungan dengan ethical issues gitu, kalau dalam penelitian. Misalnya waktu itu aku animal, ya udah aku fokus mempelajari animal aja. Nah, kayak gitu. Dan terapan-terapan yang lain didapatkan dari share kawan-kawan tadi? Kok sini nanti dosen begitu dianggap dosen tak ngajawab lah sih Pak Ibu kan. Dia bikin slide. Emang susah sih. Dia bikin slide, dosennya bikin slide. Tapi dia akan present itu after
Setelah. Karena setelah ini yang ini animal issue, ini issue, Iya. dosennya akan semua dirangkum. Hmm. Nah, itu. Jadi dia tetap kerja, nggak makan gaji buta, tenang. Oke, dia mengambilnya di bagian akhir ya. Oke, lalu Kak Nanda, ini kan bila aja begini bila? Ke US. Iya. Itu juga sama kayak jawaban yang tadi. Masih sama agak, tapi insya Allah dan menurut surat yang saya terima harusnya Agustus. Insya Allah Agustus. Sebelum 17 ke setelah 17? Nah itu kurang tahu. Oh, pas 17 Agustus kan lagi di langit-langit. 17 Agustus. Lalu, apa yang kakak harapkan dapat dicapai ketika kakak itu di sana? Apa yang dapat dicapai? Iya, harapannya ketika di sana, mudah-mudahan supaya nanti di sana nih dapat ilmunya ini dapat network atau gimana sih? Aku lebih ke experience-nya sih. Karena aku akan pergi ke tempat yang aku sama sekali nggak pernah nginjekin kaki ke sana. Aku baru googling tadi subuh Montana tuh ternyata banyak gunung, banyak alam gini. Jadi kayak yang baru tahu tadi malam gitu. Jadi kalau untuk harapan sendiri ya paling semoga dapat beradaptasi dengan baik sih. Cuman yang aku nantikan adalah bagaimana nanti aku bisa menghadapi mungkin masalah-masalah yang datang. Pasti tuh dingin, aku nggak kuat dingin, tapi pengen main salju katanya. Dan teman aku bilang, yang teman aku dari US ketemu di Malaysia kemarin, dia bilang Montana dingin banget. Terus karena aku juga masuk private school, kalau yang Carroll College tadi itu kayaknya punya Christian private school. So maybe I'm the only Muslim atau mungkin sedikit Muslim bisa dihitung jari, itu juga akan challenge. Sama makanan. Jadi kemungkinan besar kalau aku di sana, teman aku yang dari US bilang akan susah nemuin tempat makanan halal. Kemungkinan saya akan menjadi langsing setelah pulang ke sini karena akan jadi vegetarian. Terus kayak aku penasaran doang sih. Maksudnya kemarin aku pergi ke Malaysia aja tuh perbedaan lingkungan belajarnya aja udah beda. Jauh banget, apalagi ke US. Jadi kayak aku beneran di sana gimana ya pembelajarannya, gimana sih dosen sama mahasiswanya, interaksinya. Terus kayak setelah selesai kuliah peluang kerjanya gimana, mereka cara ininya gimana, itu sih yang aku beneran penasaran banget. Oke. Ini kan berbicara tentang adaptasi tadi ya. Di Amerika ini kan belum nih. Taiwan dengan KL kan udah. Lebih mudah adaptasi di KL atau Taiwan? Kan aku enggak pergi ke Taiwan. Oh enggak ya. Iya kan corona. Secara kultur belajarnya tadi, sorry. Lebih enak adaptasi yang mana gitu? Kultur belajar tadi kan kok ke toilet sebentar ya habis. Aku merasa aku lebih suka yang di Malaysia. Iya. Karena kalau yang di Taiwan pertama nggak terlalu kerasa online kan. Jadi kayak ya itu ada tapi tetap dirinya kan ada di Indonesia, dirinya ada di sini gitu. Jadi kurang kerasa. Kalau yang di Malaysia tuh aku benar-benar hadir di sana, menghadapi situasi itu secara langsung dan kayak kerasa aja gitu perbedaannya. Dan surprisingly ada culture shocknya, cuman nggak terlalu yang nggak bisa menyesuaikan tuh enggak lah. Tapi ada, pasti banyak banget sebenarnya kalau dari sistem pembelajaran juga di sana sama di sini. Oh, memang sih waktu COVID tuh banyak online ya kan. Online sayang kurang banget. Memang sih kurang rasanya itu kurangnya segitu. Kurang, nggak enak. Kita juga kayak nggak berhadapan langsung. Tapi satu sih waktu itu pernah kejadian ada masalah sama dia kan aplikasinya kita pakai Microsoft Office. Ya. Itu ada trouble dan si dosennya marah sama Asdos pakai bahasa Chinese, bener-bener kayak Mandarin, dan kita yang kayak dan di sana waktu ikut di Taiwan itu banyak banget anak-anak dari India juga, dan sulit berkomunikasi dengan mereka. Iya, lumayan sulit. Masih kalau online tuh resikonya kayak gitu. Tugas kelompok juga susah karena satu di sini, satu di sana, tapi kontaknya lewat HP, susah banget. Susah ya? Susah banget, nggak enak. Memang sih, beda halnya ketika kita berhadapan langsung. Siapa masa itu tuh, kurang sedap. Kurang sedap. Yang harusnya saya pergi ada kena undang, saya tak seperti pakailah online. Lalu, bagaimana kakak nih rencananya untuk memanfaatkan kesempatan ini? Ini kan kesempatannya sangat langka sekali. Benar. Sekian banyak, sekian ribu, mungkin bahkan sekian juta mahasiswa sedunia coba untuk tes ini kan. Ini berkelas sekali Aminat. Nah lalu untuk memperluas jaringan
profesional dan budaya. Apakah kakak tuh rencananya ada nggak sih terlibat dalam organisasi mahasiswa di sana? Ada nggak sih rencana itu? Ada. Dan itu juga udah aku tulisin di essay, dan setelah itu juga memang kita di sana diwajibkan untuk berkontribusi langsung ke masyarakat. Jadi di perjanjian dari surat yang dari Aminef-nya itu yang dari Fulbright itu emang ada, kita harus ngelakuin social service segala macam. Jadi kayak emang pasti terlibat sama orang-orang di sana. Kayak gitu. Dan ini sebenarnya menarik. Akhirnya tadi kan aku bingung tuh gimana caranya nyari orang untuk networking segala macam. Akhirnya di kesempatan ini aku udah ketemu orang-orang hebat dari seluruh Indonesia, teman-teman aku yang dari Papua, dari Sumatera, dari mana lah semuanya kan yang ikut ini. Aku ketemu itu satu. Kita ketemu dan aku nggak perlu susah-susah cari. Udah ketemu di situ orang-orang hebat itu yang kedepannya mungkin akan bisa kolaborasi sama kita. Sama nanti pas udah nyampe di US kita akan kenal profesor-profesor tentunya. Dan kayak kalau untuk dapatkan advice tentang akademik segala macam akhirnya itu lebih enak. Nah itu yang tadi aku dapatkan, kita punya privilege-nya kan, jadi nggak perlu susah-susah gitu. Sedikit saya pesan, jangan lupakan fashion itu. Siapa tahu bisa ada sesuatu yang beda di sana. Pasti. Itu menjadi mata pisau yang berbeda. Tapi mereka di sana fashionnya ke kampusnya cuek banget sih. Teman aku yang dari US tuh datang ke Malaysia, mereka kaget. Mereka bilang di Malaysia tuh rapi. Malahan di Malaysia nggak rapi kalau dibanding Indonesia. Itu karena di US kebiasaan pakai hoodie, celana pendek udah, atau celana yang bawah dengkul gitu udah kuliah. Jadi nggak tahu gimana. Terus kalau di Malaysia mereka tuh sangat suka jersey. Jadi baju kelas segala, mereka kayak pakai baju kelasnya tuh jersey semua, jadi kompak. Cuman kan jersey nggak ada kerah, nggak ada segala macam ya. Jadi aku bilang, oh ini masih kayak gini. Kalau kamu di Indonesia kita beneran yang pakai kerah, yang beneran rapi kayak orang mau ke kantor kan kalau kuliah. Itu yang mereka kaget juga sih. Di sana tuh kayak effortless banget. Selembe sih ini. Selembe. Kan, udah lama ya nggak dengar kata-kata selembe. Kata-kata yang hampir terlupakan. Selembe. Nah lalu dalam perjalanan pendidikan sampai sekarang, ada tantangan, ada hambatan nggak yang mengganjal nih? Karena untuk berbicara prestasi Kak Nanda seharusnya lancar-lancar gak nih? Harusnya lancar-lancar. Yang sampai ke sana sini. Ada nggak sih tantangan yang kadang-kadang tuh membuat, atau yang pernah dialami, kok gini gitu? Tentu. Aku selalu bilang sama orang-orang yang misalnya ngomong sama aku, kalau kamu dapat sesuatu, you're gonna lose something juga. Kamu dapat sesuatu, kamu akan kehilangan sesuatu yang lain. Contohnya, aku pergi ke Malaysia selama 1 semester. Aku psikologi banyak praktek, ada praktek ketemu klien segala macam. Hal itu aku hilang. Udah. Nilainya ada karena konversi, tapi apakah aku menjalani hal itu? Enggak. Terus kayak ada tentang penelitian segala macam, yang mana itu tuh bersambung kan, continue dari semester lalu ke semester ini. Akhirnya aku masuk semester ini tuh udah istilahnya tuh jilid 2. Jilid 1-nya aku nggak ada. Tapi aku diharuskan untuk bisa sama kayak teman-teman aku yang udah belajar dari jilid 1 tadi. Akhirnya apa? Akhirnya aku belajar tuh lebih keras dari mereka, karena mereka hal-hal yang mereka udah familiar, aku yang kayak apa sih. Jadi pertama seminggu 2 minggu masuk kuliah tuh aku pelangap-pelongo, kayak beneran yang apa sih ini, gimana sih, sama beda juga kan culture-nya, balik lagi ke sini tuh kayak yang beda gitu. Jadi jet lag lah istilahnya. Itu tantangan di akademik juga. Terus language gap pasti. Pas aku di Malaysia itu surprisingly mereka nggak terlalu gunain English di kelas aku, karena aku satu-satunya mahasiswa internasional. Dan mereka gunain bahasa Melayu, bener-bener Melayu. Orang gitu, nggak online. Beda. Iya sih. Beda. Dan aku juga nggak Melayu banget kan. Maksudnya kalau ngomong sama orang tua juga kayak gini gitu. Jadi emang bukan yang Melayu plok gitu. Terus tiba-tiba masuk kelas yang sebenarnya mereka tuh belajar pakai bahasa Melayu. Aku tuh yang kayak ini ngomongin apa. Jadi kalau mereka presentasi tuh aku kadang banyak nggak ngertinya. Dan kalau ujian, I need to translate everything ke Inggris. Karena kalau ditranslate ke Indonesia kadang artinya aneh. Karena mungkin bahasanya deket tadi itu. Akhirnya itu sangat-sangat susah juga. Terus pada saat aku mau presentasi itu juga susah. Kan kelompok. Teman kelompoknya bahasa Melayu, akunya mau Inggris. Akhirnya aku harus belajar dalam bahasa Melayu ngomongnya ini gimana. Mantap itu. Jadi jangan dikira gampang gitu. Kayak orang-orang mikir, dia pulang nilainya tinggi gini-gini. Justru karena kamu dapat karena kamu dapat nilai yang tinggi itu, kamu akhirnya punya ngerasa nih kewajiban untuk
apa ya, kayak kamu harus sesuai dengan nilai yang kamu dapat gitu loh. Kayak orang kan pasti expect-nya nilai dia A, nggak mungkin dong dia bego. Nah jadi harus apa, harus belajarnya gimana, belajar sendiri, baca slide lebih susah, dan kayak harus rajin ke ruang dosen, nanya ke dosennya, ini gimana ya Pak, ini gimana ya gitu. Nggak bisa yang beneran kuliah pulang gitu, nggak bisa, harus aktif kupu ya kan gitu. UM Pontianak lumayan sukses. Lumayan banyak loh yang keluar dari kita. Sukses. Dan UPM ini udah jilid yang kedua berarti Kak Nandan. Sebelum itu kan ada juga. Iya. Kedua. Dan yang pertama kali enggak dong. Ketiga enggak sih harusnya? Soalnya katanya pernah datang sekali di sana 2 orang. Terus habis itu ada yang online. Oh, yang online saya enggak tahu tuh. Yang online kalau nggak salah tuh ada ke UPM apa kemana? Pokoknya ke Malaysia. Itu online. Nah, habis itu kami. Itu pertama kan si itu tuh. Kak Nopia sama Kak Arfi itu. Yang online saya tak tahu tuh. Nah, itu ya berdua tuh katanya. Sampai ke sana. Yang mana mereka sama kami itu pengalamannya beda lagi. Iya, benar. Lalu ini apa? Ke Amerika, Dani. Sekarang samping saya ini nak pergi dia jalan jauh-jauh deh. Hebat kita nih. Berprestasi loh UM Pontianak. Keren kan kawan. Jadi kok kita memang punya bakat, jangan nak malu ya nak. Dan jangan tunggu disuruh. Tak. Itu sih, ini kasus nih. Ini parah nih. Ada enggak sesuruh baru lah demo itu kan? Aku boleh tanya ke dosen aku. Kayaknya mereka enak lihat aku. Karena aku kayak setiap hari tuh ada aja yang mau aku konsulin, kayak beneran Bu aku mau kesini ya, aku mau ini. Jadi kayak beneran yang, karena di psikologi juga nggak ada kan. Aku yang pertama kali keluar gitu. Akhirnya kayak dosen aku tuh bilang, iya anak sekarang tuh mau disuruh dulu gitu. Kalau kamu dulu kamu yang datang nyerocos saja bilang gini-gini. Kira kayak aku mencari cara tadi agar dapat tetap malas dan berprestasi. Parah. Mau disuruh. Jangan tunggu disuruh. Dan jangan takut gagal. Jangan kebanyakan overthinking. OVT. Jangan. Kayak nanti gagal gimana? Ya udah nggak gimana. Emang gimana kalau gagal? Dan emang kegagalan tuh harus kita buang. Iya. Jadi gitu kawan-kawan. Ya. Jadi kawan-kawan tuh jangan takut gagal. Karena emang kegagalan tuh emang harus kita buang. Kalau tak kita buang kegagalan tuh, numpuk nanti. Ketika kita mau melangkah, udah kesekian, udah kalah langkah dengan kawan-kawan, coba baru salah. Gagal tuh ada obatnya. Pelajaran yang kita dapatkan dari kegagalan. Kalau menyesal tuh tidak ada obatnya. Wow. Om psikolog kawan-kawan. Nah, memang gitu kan? Iya, betul. Konsepnya betul. Jangan sampai kayak, aduh, coba kemarin aku gini ya, gitu kan. Kayak orang bodoh gitu jadinya, kayak coba gini. Buat apa? Buat apa nyesal terakhir tuh buat apa gitu. Penting coba. Gagal ya udah coba lagi. Gagal ada obat, penyesalan tak ada obat. Sudah. Jangan Karena Anda teguh. Lalu kontribusi UM Pontianak meningkatkan bakat minat kawan-kawan nih. Sebelum ini kan banyak nih saya podcast nih. Ada yang mahasiswa merdeka, ya kan? Enggak ya apa kampus merdeka, program-program bla 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 bla, ada yang keluar ramai lah pokok gitu kawan-kawan kan. Banyak. Kakak menilai kontribusi UM Pontianak. Sangat bagus sih. Mantap ya. Jadi kemarin untuk yang nggak tahu, ini kan Aminah Fulbright, dia membiayai semua kecuali medical check up dan vaksin. Yang mana sangat mahal. Sekitar 3 lebih. Dan itu dananya aku ajuin ke KUI, alhamdulillah dapat. Dan Dani juga katanya tahun lalu dapat juga. Jadi emang kampus beneran mendukung kita banget lah. Jangan, nggak ada nawarin, kampus nggak nawarin. Nah ini makanya aku bilang tadi, jangan tunggu orang yang datang ke kita gitu. Jadi kan kita mikir nih, oh kira-kira kampus bisa bantu nggak ya gitu. Akhirnya kamu yang aktif, akhirnya aku yang datang, saya butuh dana sekian untuk ini, kira-kira bisa dibantu nggak? Kita yang nanya. Ternyata alhamdulillah bisa. Memufi. Thank you, Mem. Thank you. Keren. KUI keren banget. Karena waktu zaman saya yang banyak kegiatan-kegiatan, saya sering juga dengan beliau. Aku juga ke Malaysia terakhir sama beliau. Peran UM Pontianak luar biasa. Dan banner kan kemarin Bang Desa lihat enggak? Iya, top shots tuh ada. Itu aku kaget loh, kayak wah. Jadi kayak beneran... Tengok Fernanda, sekali saya baca gitu ya. Oh, mau ke Amerika. Wah, mantap ini nih. Beneran diapresiasi. Akhirnya terkabul kan kawan. Semoga saya bilang waktu itu di edisinya Dani ada Dani yang lain yang akan melanjutkan. Alhamdulillah, saya ketemu akhir. Nah, lalu Kak Nanda. Harapan setelah menyelesaikan program Fulbright. Progres apa yang pengen Kak capai?
luar negeri. S2 ke Luar negeri. luar negeri. Oke. Sasaran lokasi? Ada beberapa lokasi tertentu, tapi setelah aku pertimbangin ternyata kayaknya pengen yang dekat-dekat aja, karena biar kalau kenapa-kenapa enak pulang juga. Mau balik nyaman ya enggak? Karena kan orang tua udah tua juga. Kita sih pasti maunya yang baik, cuman kan kita nggak tahu gitu. Iya. Jadi aku mikir kalau bisa yang deket aja, dan yang kayak aku juga udah punya network di sana. Iya. Aku tanya-tanya soal pekerjaan apa bisa nggak. Jadi pasti sudah ditebak. Kayak ada opsi yang sekarang sih Malaysia. Malaysia. Opsi UPM. sekarang. Belum tahu tapi mungkin iya. Oh. Soalnya kayak udah nanya-nanya juga di sana gimana kalau untuk S2, ada juga beasiswanya udah dicari. Dan ada persyaratan-persyaratan tertentunya juga. Pengen ke US, cuman kayak kadang tuh aku juga harus lihat ambisi kamu sama keadaan kamu nih gimana. Iya, relate atau enggak kan? Iya. Nah, besar kadang-kadang harapan kita nih kawan-kawan. Harapan kita ini besar biasanya kan. Tapi Lihat kebutuhannya. Jangan kebutuhan. ego gitu. Jangan ego. Dan akhirnya kita terbentur dengan beberapa hal yang memang sangat membentur-benturkan kita. Betul sekali. Kok kata udah bisa harapan gue nih. Harapan alhamdulillah pula. Kok bicara harapan alhamdulillah kan kawan. Boleh. Nggak salah. Tinggal gimana garis waktu dan garis takdir yang buat kita kemana. Dan usahanya dong. Usahanya. Walaupun malas harus tetap cerdas. Ya lah, boleh lah. Saya masih bingung sampai sekarang. Sama kayak gini loh, aku mikir orang-orang kan, teman-teman aku bilang, aduh malas skripsi. Ya udah coba penelitian. Kan itu bisa memotong hal-hal yang kayak misalnya skripsi harus sempro, ini nggak perlu. Ya udah penelitian, ada jalan loh. Ada. Maksudnya kayak kalau kamu mau malas dan masih ingin nggak gagal, tuh banyak jalannya. Saya kemarin kan lulus pakai jalur itu. Kan? Tidak ada saya skripsi, tidak ada saya seminar. Sih? Saya hanya pakai seminar internasional. Tuh. Alhamdulillah lepas. Alhamdulillah. Dan itu pun sebuah kecelakaan, tapi indah, alhamdulillah makasih banyak. Alhamdulillah lepas kan? Maksudnya kayak banyak Hanya loh untuk cara. mewakili UM Pontianak dapat kategori base materi di seminar internasional. Keren. Nah, harus ini tidak dianjurkan untuk malas ya kawan-kawan. Ini bukan berarti kami mengarahkan Maksud kalian aku tuh, semuanya harus kadang gini loh, orang-orang yang malas, kita tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang malas di dekat kita. Orang-orang yang malas tidak akan bisa dimotivasi dengan orang yang rajin. keren. Karena gini, aku malas. Orang yang rajin bilang, kita harus rajin membaca aja. Aku kayak, capek lah, aku malas. Nah, makanya aku bilang kayak, kalau kamu nggak rajin, at least jangan bego. Cerdas, cari jalan lain agar kamu bisa bersaing sama orang-orang yang rajin tadi. Oke. Kayak gitu. Jalur yang berbeda. Nah, harapan kakak untuk adik-adik tingkat yang lain? Semoga akan ada sekarang nanda-nanda yang berikutnya. Iya. Itu dia. Dan jangan malas nanya. Aku kemarin beberapa kali dengar ada yang ngomong kayak gini, harusnya kan Nanda tuh aktif lah share sama kita gini-gini, tapi mereka nggak pernah nanya ke aku. Oke. Saya lokoskan loh. Kawan-kawan, kakak ini nih orangnya nyaman. Kita nyaman ngomong, kita nyaman diskusi seperti ini. Jangan tengok kayak ada nih malas lah dengan kita, kayak ada nih tak mau meladen kita. Coba loh, jangan nak menjudge. Bener. Nah, ini nengok orang anak sekitar udah lah, tak ada ikhlas. Karena kita perlu kan, maksudnya kayak kalau kamu pengen tahu informasi dari satu orang gitu, ya nggak mungkin dong orang itu yang kamu expect untuk datang ke kamu dan tiba-tiba share informasi itu, nggak mungkin dong. Kayak harusnya kamu yang datang ke dia dan tanya gitu. Sama kayak kemarin kasusnya waktu Dani pertama, aku kan maba waktu Dani ada spanduknya kan, aku yang langsung approach dia meskipun diritnya setahun ke depan dan tapi oke, maksudnya kayak aku yang try gitu, kita yang try approach. Nah kalau memang orang itu maksudnya mungkin dia nggak sengaja kan. Iya, Dani biasa. Iya, biasa Dani lah. sibuk artis. Dani. Jadi maksudnya kalaupun orang itu nggak balas atau gimana jangan kamu malah marah gitu loh, karena kan kayak kamu butuh dia. Kalau misalnya dia lagi nggak available, ya nggak bisa disalahin juga dong. Tertimbun kawan-kawan. Itu tertimbun. Iya kan, tertimbun. Dan saya pun biasanya tuh tak sengaja tertimbun gitu, bukan tak baca. Nah, akhirnya ya kalau misalnya kawan-kawan malu, saya kasih saran DM ya loh. Banyak yang malu loh. Banyak yang bilang kayak gini, Kak aku pengen negur, tapi malu. Emang aku gigit? Emang aku kayak
Maksudnya nak tanya aja. Iyalah siane malu nak kau nih. Kalau malu aku nggak bisa loh dapet ini. Iya. Nggak bisa bener. Tak bisa kawan-kawan. Mana bisa nak cerita nak memalu putih nih. Nyawa kita ada apa tidak. Mau malu apa mau nyesel? Iya tadi itu kan. Kalau kesalahan bisa, ada obatnya, tapi kalau penyesalan tak ada obat. Gagal ada obat, penyesalan tidak ada. Wah, oke, dah kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dulu pada malam hari ini. Sama kayak episode Dani pasti nanti. Sebelum Dani berangkat kita tanya-tanya bla 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 bla. Setelah Dani pulang pun kita akan share. Kak Dani pasti kayak gini juga. Kita tunggu beliau pulang dari Montana, Amerika Serikat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Dasta Haryansyah dan saya Fernanda Widya Pangestika. Oke, serta dari tim Infocom, Bu Winda, Pak Bambang dan Pak Andre undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.